Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirat Remaldini dengan NPM 19170511021. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi praktikum dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Materi-materinya yaitu yang pertama ada pengenalan, yang kedua footprint, yang ketiga Nmap, yang keempat SQL injection, yang kelima PDF crack, yang keenam enkripsi dan deskripsi, dan yang ketujuh ada file transfer protocol. Yang pertama yaitu pengenalan. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik, menurut G.J. Simmons. Keamanan sistem informasi akan membahas dua masalah utama, yaitu yang pertama threat atau ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Yang kedua ada vulnerability adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, dan mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup ke dalam sistem tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama ada kerahasiaan, yaitu informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun perusahaan, hanya tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua ada integritas, yaitu data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga ada ketersediaan, memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkan. Hack, jenis-jenis hacker yaitu ada white hat hacker, yang kedua ada black hat hacker, yang ketiga ada grey hat hacker, yang keempat ada script kiddie hacker, dan yang kelima ada hacktivist hacker. Fase hacking dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama reconnaissance, yang kedua scanning, yang ketiga gaining, yang keempat maintaining, dan yang kelima clearing. Yang kedua adalah footprinting. Footprinting atau pengintaian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker dapat menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Dalam ethical hacking, 90% waktu seorang hack tester digunakan untuk mengumpulkan data target dan 10%-nya digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem target. Ada dua jenis footprinting. Yang pertama itu inner footprinting, di mana pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Dan yang kedua ada outer footprinting, di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Adapun 10 macam metode dari footprinting. Yang pertama ada search engine, yang kedua advanced Google hacking, yang ketiga ada social network, yang keempat ada website footprinting, yang kelima ada email footprinting, yang keenam ada whois footprinting, yang ketujuh social engineering, yang kedelapan network footprinting, yang kesembilan DNS footprinting, dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah competitive intelligence gathering. Yang ketiga ada Nmap. Nmap adalah singkatan dari Network Mapper, yang merupakan sebuah aplikasi atau tool atau alat yang bersifat open source. Nmap berfungsi untuk melakukan port scanning dan memeriksa jaringan. Aplikasi ini digunakan untuk mengaudit jaringan yang ada. Output Nmap adalah daftar target yang diperiksa dengan informasi seperti angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka atau open, difilter atau filtered, tertutup atau closed, dan tidak difilter atau unfiltered. Yang keempat ada SQL injection.
SQL injection atau dalam bahasa Indonesia yaitu injeksi SQL adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar dan dalam pembuatan yang menggunakan bentuk salah yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau Structured Query Language atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Sampai saat ini SQL injection masih menjadi favorit hacker untuk melakukan serangan pada website. Tools dari SQL injection ada dua macam, yaitu yang pertama aplikasi dan yang kedua ada web. Aplikasi sendiri contohnya ada SQL Map, JSQL Injection, BBQ SQL, NoSQL Map, White Widow, DSSS, Explo, Blind SQL, Bit Shifting, Leviathan, dan Blisky. Kemudian bisa dilihat di sini ada 3 web yang bisa digunakan untuk SQL injection. Ada Security Idiots, ada W3S Schools, dan ada Portswigger. Yang kelima adalah PDF Crack. PDF Crack adalah aplikasi open source dari GNU Linux untuk memulihkan data sandi dan konten dari file PDF. Kemudian kemampuan dari PDF Crack yaitu mendukung penanganan keamanan standar pada versi PDF yang dikenal, mendukung pemecahan sandi pemilik dan pengguna, mendaftar kata dan daftar sandi, brute forcing didukung permutasi sederhana. Yang keempat ada menyimpan dan memuat pekerjaan yang sedang berjalan. Yang kelima adalah perbandingan sederhana dan yang keenam adalah pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Berikut ini ada cara instalasi PDF Crack pada Kali Linux dan sintaks dalam menjalankannya. Yang berikutnya adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikannya, di mana sebuah proses pengembalikan yang mengubah teks kode atau pesan teks yang tidak dapat dimengerti, yaitu ciphertext, menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Tool yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi salah satunya adalah PGP. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy yang merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Enkripsi PGP menggunakan kombinasi seri dari hash, kompresi data, kriptografi kunci simetris, kriptografi kunci umum. Setiap langkah menggunakan sebuah algoritma. Setiap kunci umum terikat dengan nama pengguna atau alamat surat elektronik. Dalam bidang kriptografi, selain PGP, terdapat metode penyandian enkripsi dan dekripsi yang lain seperti DES, AES, RSA, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau yang disingkat dengan FTP adalah pelayanan internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. FTP menggunakan koneksi tidak langsung, yaitu menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Fungsi dari FTP yaitu diantaranya melakukan upload, menjelajah dan mengunduh file, mendistribusikan revisi akhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak, mengunduh dan melakukan upload konten, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi, dan memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aplikasi yang dapat digunakan untuk FTP di sini ada 4,
yang saya temukan. Yang pertama adalah GFTP, yaitu aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Yang kedua, ada WinSCP, yaitu salah satu yang paling kuat dan mudah digunakan untuk FTP client pengguna Windows. Terlepas dari kenyataan bahwa rasanya seperti ada terlalu banyak hal pada user interface, WinSCP ini sebenarnya cukup mudah untuk dipelajari. Yang ketiga ada FireFTP. FireFTP tersedia sebagai add-on gratis untuk web browser Mozilla Firefox. Tentu saja FireFTP ini sangat praktis karena menyatu dengan browser Mozilla Firefox. FireFTP juga sangat user-friendly karena mulus memadukan ke dalam web browser. Dan yang terakhir atau yang keempat ada FileZilla. FileZilla adalah salah satu software FTP client gratis yang populer untuk Windows dan tersedia di semua platform lain juga seperti Linux dan Mac. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.